Ya, What? penginjil, evangelis. Missionary, Masya Allah. Yes. Teruskan. Pertanyaan saya kepada Dr. Zakir Naik dalam bahasa Indonesia. Ketika Yesus membuat mujizat, يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya. Saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana lugat tamunan ya. Lucu ini lugat tamunan. Pokoknya dia mengaku sebagai seorang penginjil ya kan. Dia adalah seorang misionaris gitu ya. Dan bertanyanya konyol. Lucu nih kamu Simin. Ada pendeta Lamsen Bahu juga ya, yang dimana dahulu pernah bertanya juga ya kepada Dr. Zakir Naik juga dulu. Tapi lucu-lucu mereka ini. Saya tidak makan babi, saya tidak makan minum kopi, saya tidak minum susu. Itulah dia. Baik, kamu Simin, demikian videonya. Anda tidak Sabar dulu. saya tidak paham. Pak Lamsen, Kalau saya santai baca dulu. Al-Quran doang, saya tidak paham. Sabar Pak Anda Lamsen. jelaskan jadi paham. Artinya Anda ini lebih jelas. Oh, nah bisa. Sabar lebih dulu. tepat Di sini. daripada Al-Quran. Ini tes ini Pak Lamsen. Bang Fadli, paham enggak dengan penjelasan Ustadz tadi? Bang Fadli. Paham, jelas tuh. Bang Fadli, aku tanya Bang Fadli. Paham. Oke, Makanya. mantap. Bang Fadli adalah orang berakal. Nah, ini Pak Yohanes. Paham enggak dengan penjelasan Ustadz tadi? Jujur saya sangat paham. Paham. Sangat paham. Pak Lamsen paham dengan Ustadz tadi? Paham. Kan baca Al-Quran tidak paham saya. Nah, Padahal oke. Al-Quran penjelasan sempurna. Oke. Dengan terperinci. Sabar Yang dulu. lebih terperinci Anda ini. Lebih jelas menjelaskan Oke. segala sesuatu. Oke. Al-Quran Pak. tidak. Dengerin dulu, Kan Pak Lamsen. bukan Ya, saya dengar. pemiliknya. Saya dengar. Maka saya Iya, paham. bukan Anda paham. pemiliknya. Pinter. Sabar semua. Ini aku kasih Gimana kamu mau paham? aku kasih angin segar buat Pak Lamsen. Pak Iya, Lamsen, terima kasih. Pak Lamsen pahamnya dari Al-Quran atau dari Ustadz Tahta? Dari Anda, dari Ustaz Soni ini kamu Oh, ini dari lebih Ustaz pinter, Tahta. lebih paham kalian, lebih jelas, lebih terperinci, Sekarang lebih begini, tertata. tertata. Nah, Sabar dulu Pak Yohanes, santai dulu. Ustaz ini paham dari mana? Sabar dulu. Oke, aku tanya Ustaz Ustadz paham Tahta. dari mana? Ustadz Tahta paham dari mana Ustadz Tahta? Dari Al-Quran atau dari Pak Lamsen atau dari orang? Ya dari Al-Quran. Berarti lebih berakal Ustadz Tahta. Karena ini katanya Al-Quran itu untuk orang yang berakal. Kalau orang berakal langsung paham dengan Al-Quran. Pak Lamsen belum berakal berarti. Itu Pak Lamsen. Jadi saya bukan yang manusia lebih yang saya tidak berakal. paham gini, saya Nyatanya Yang lebih saya nggak paham Pak Lamsen. Aku mengatakan Al-Quran itu ada penjelasan untuk manusia. Saya manusia bodoh. Berarti Allah itu hanya bisa menjelaskan sesuatu kepada yang pinter, kepada yang bodoh tidak bisa. Berarti ada keterbatasan Allah. Jadi Allah itu bisa menjelaskan sesuatu kepada orang pintar doang. Kepada orang Enggak, bodoh seperti saya tidak bisa. Allah itu ada keterbatasan Allah. Makanya Pak Lamsen, makanya Pak Lamsen harus jadi orang berakal dulu Makanya biar. yang salah apa? Kenapa saya tidak ingin berakal? Pak Lamsen milih nggak berakal? Kayak mana sih? Ya saya Abang tidak ini berakal, tadi soalnya hanya Ustaz yang berakal. Bang. Artinya Al-Quran itu pada Ustaz kamu doang. Kamu ini tidak tahu sopan santun. Kamu. Begini, Saya kan tidak Ini berakal. tidak punya sopan santun. Lalu saya ikutin kata-kata kalian, saya tidak bantah kalian. Tadi kita ada berdiskusi ini dengan sopan santun, tapi kamu naik ini urah kayak Saya sopan. Saya ngikutin kalian ajaran kalian. Saya tidak Nggak mau apa-apa, bantah santai. ajaran kalian. Saya terima ajaran kalian. Bikin Saya kan ketawa orang aja tidak ini, Bang, berakal. orang Ya kan, gini, saya Bang. tidak berakal.
ternyata Allah abang itu tidak bisa berakal, memberikan sesuatu tapi penjelasan abang kepada saya yang tidak tidak berakal, mau menerima, hanya Bang. kepada Itu, orang-orang yang Bang. berakal. Berarti ada Abang keterbatasan Allah berakal, menurut tapi kata-kata abang kalian. tidak mau menerima, Bang. Sekarang saya tanya begini, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Bang? Ini Kristen, Fadli ini Kristen. Oke. 1 Fadli tambah 1 dengan tambah 1 berapa, Bang? 3 kan? Tapi Anda tetap menjawab kalau saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu namanya tidak mau menerima, Bang. Nah, mantap. Bahwa Silakan. 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Di mana fakta Tidak. ilmiah bahwa Tidak, 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1, Bang. Pasti 1. jawabannya 3, Bang. Begitu, Bang. Abang tidak menerima bahwa fakta ilmiah itu ada. Seperti itu. Udah, dulu ya. Anda berakal, tapi Anda tidak menerima. Siap. Baru habis makan apa lah, Bang? Tadi ada makan apa? Enggak, udah dulu, Bang. Tunggu dulu, mute semua dulu. Saya. Dulu. Habis ini udah naikkan Bang Nero naikkan itu. Udah. Oke. Assalamualaikum Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lamsen belum naik kelas juga kau. Lanjut Ustaz. Sabar dulu. Iya kan, saya orang bodoh, artinya Allah tidak bisa Sabar memberikan. dulu, Pak Lamsen. Tunggu ya, sebelum saya jangan dibuka mute-nya. Karena saya kemarin udah bilang sebelum ditutup kalau ada hajat-hajat atau saudara saya yang muslim ya, kalau ada yang meninggal kita bisa DM Madu ya, atau kalau punya WA-nya WA Madu, saya minta Fatihah kepada untuk siapa terserah, tidak apa-apa. Untuk sekarang juga ada ya. Pertama tadi yang bertanya Bunda Firly ya, apa Firly? Ya, Firly. Mbak Firly. Ya pertama kita doakan karena dengan satu suratul Fatihah, karena banyak keberkahannya, kita niatkan mudah-mudahan dengan barokahnya surat Fatihah semua hajatnya atau urusan, karena akan melakukan urusan atau hajat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk kedua orang tuanya ya, almarhum ya. Mudah-mudahan amal baiknya diterima dan kesalahannya dimaafkan dan diberi tempat di jannahnya Allah gitu ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Untuk juga untuk yang lain ya, kalau ada apa-apa, karena al-muslimun abun muslim ya, tidak apa-apa kalau ada keluarganya meninggal. Setiap akhir sesi acara kita doa bersama, atau yang meninggal tadi atau kemarin ya, langsung WA atau DM Madu ya, nanti kita doa bersama. Nah untuk yang terakhir, karena ini sudah jamnya lebih gara-gara Pak Lamsen ya, untuk seterusnya kita diteruskan Madu atau abangku Bang Kaisar ya, dan Bang Yudas dan yang lainnya, Ustadz ada juga Ustadz Kadai. Untuk dilanjutkan saya istirahat dulu, nyimak di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Setelah itu room bebas, sudah komal bebas ya. Mau gontok-gontokan silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya room diskusi kita yang tadi, yang di sesi pertama dengan Ustadz Tahta, resmi dibuka sekarang ini room bebas Ikhwan Fillah ya. Sebelum dibuka room bebas ya, kita stretching komal dulu yuk. Yang belum Love Orange bagian Wita dan Wit, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, silahkan untuk Love Orange ulang dan posting ulang Ikhwan Fillah. Ditunggu
ditunggu sambil jalan aja ya ikhwan fillah ya, karena di sini rame. Silakan silahkan untuk yang mau berdiskusi untuk naik, yang mau bertanya untuk naik, dan silahkan dilanjutkan untuk love orange dan posting ulang bareng-bareng lagi ikhwan fillah. Silahkan mulai dari sekarang. Betul. Gimana ini? Halo Pak Lamsen. Sabar ya. Masihkah kau menjadi 1 Korintus 3? Lamsen. Oh Lamsen, dari tadi aku sungguh garpu dengan sendokku sudah kusediakan di bawah. 1 jam aku menantikannya. Ayo Lamsen, masihkah kau menjadi 1 Korintus butir 3 nomor punggung 18 sampai 19? Kabur, bangke emang kau Lamsen. Jadi kita bacakan ya, 1 Korintus 3 nomor punggung 18 19. Jangan melulu. Ya Allah. Oke. Aku cariin aja. Tuhan laki-laki. Ini yang terancam ini karirnya Ustadz. Saya kadang-kadang nggak tega nanti. Nah, pendeta kan terancam juga karirnya. Pendeta juga terancam. Pastor terancam. Iya, maksudnya pendeta yang di luar denom saya. Jadi puji Tuhan, maka digenapilah yang Tuhan pernah mengatakan kepada saya 5 kali, saya akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Wow. Salah satu di daftar orang terkaya di dunia. Jadi kalian ya siaplah memperbaiki diri. Kaya kok HP-nya doubling. Benar nggak? Sebentar lagi. Orang kaya handphonenya kalau ada orang ngomong nggak ikut ngomong juga tuh doubling tuh, enggak. Karena gini, iya sebentar. Karena begini, Tuhan laki dan Tuhan perempuan ini udah pasti akan menggeser Islam dari muka bumi ini, betul nggak? Karena di dalam Muslim itu tidak ada Tuhan laki Tuhan perempuan. Di Tritunggal pun hanya Yesus yang laki kan, tapi Tuhan perempuan nggak ada. Nah makanya cuma abang kau inilah yang punya ide seperti ini di muka bumi ini. Wajarlah abang kau ini masuk di daftar orang terkaya di dunia, betul nggak? Nah maksud saya sebelum kalian masuk neraka, pindah aja kalian, pindah ke gereja saya ya, pindah ke gereja King of King. Tata kau mau pindah nggak? Berangkat ke jadi pendeta daripada kau jadi air. Nah gitu dong. Apa tadi? King of King Kong. King of King Kong. Oh ya. Bang Luga, emang ada pokoknya? Itu Paus Franciscus meninggal karena menyangkal Bang Luga lagi ya? Siapa? Iya, sama. Kan Paus kan nggak mengakui adanya nabi-nabi lagi gitu kan ya. Jadi ya meninggal gara-gara nggak percaya juga dengan nabi. Iya. Makanya di Indonesia Katolik udah bangkrut. Oke ya. Oke Bang, pesan khusus loh. Turun apa ketembak lagi? bahwa Bapak Dr. Zakir Naik bila bisa menjawab pertanyaan saya melalui Al-Quran, saya bersyahadat. Nama saya adalah Lamsen Naibaho. Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent. Tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau melihat dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersahadat. Tapi oke.
Naibang. I live in Bekasi and Christian Advent. I do not eat pork. I don't take alcohol, coffee, tea, and many other. Why? Because my God prohibit that in the book, in the Bible, in the Gospel, because it is prohibited in the Gospel. I don't eat pork, I don't take alcohol, coffee, tea, dog, and etc. First question, do we have any non-Muslim brother? Wait one, sorry, I can't see you. Yeah, do you have any non-Muslim? Yes, please go ahead. Please mention your name and your profession before asking your question. Please go ahead, brother. Ya, nama saya Luga Tambunan, pekerjaan saya penginjil, debater, ya. What? Penginjil, evangelis. Missionary, Masya Allah. Yes. Teruskan. Pertanyaan saya kepada Dr. Zakir Naik dalam bahasa Indonesia. Ketika Yesus membuat mujizat, membangkitkan orang mati, menculikkan mata orang buta, pertanyaan saya, dia memakai kuasa siapa? Allah atau Roh Kudus? Silakan. Terima kasih. Doctor, the brother is a missionary and he's asking that when Jesus performed miracle, raising the dead to alive and giving sight to the blind, Jesus was using whose power? His power or the power of the Holy Spirit? The brother asked a very important question. I know. He asked that when Jesus Christ, peace be upon him, gave life to the dead, whose power did he use? And the reply to this is given in the Quran. Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 39, that Jesus Christ, peace be upon him, was sent as a messenger to the Bani Israel. And he gave life to the dead with the permission of Allah. Bismillah. All the miracles that are done by all the prophets, not only Jesus, whether by Muhammad, peace be upon him, by Jesus, peace be upon him, by Moses, peace be upon him, all the miracles are done by Almighty God. So when Jesus gave life to the dead, the Quran says, he said, Bismillah, wake up in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. When he healed those born blind and lepers, he did it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. All the messengers, even Musa alayhi salam, when he parted the sea, he did it with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the messengers, whenever they did any miracles, it was a miracle done by Allah subhanahu wa ta'ala to prove that these people are messengers of God. Hope that answers the question. Then we have the next question. Can I have the next question from the sisters? Do we have a non-Muslim? Demikian tadi Kak Muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan juga ya seperti halu-halunya Luga Tambunan, Lamsen Naibau, Pendeta Lamsen Naibau, itu memang luar biasa mereka kalau berhalu-halu. Mereka ini orang-orang kocak, debater lama ya. Mereka ini debater lama, Pendeta Lamsen Naibau dan juga Luga Tambunan, dan halunya itu sama. Nah, namun di sini Luga Tambunan dengan Lamsen Naibau itu juga, Pendeta Lamsen Naibau itu mereka tidak akur ya. Mereka juga sering saling tanduk, saling tinju, saling seruduk kalau jumpa mereka itu. Satunya Advent ya kan, Pendeta Lamsen Naibau ini kan seorang Advent. Jadi ya dikata bidat sesat ya, masuk neraka lah segala macam Luga Tambunan karena Luga akan mengaku seorang nabi gitu ya. Lucu Kak Muslimin. Baik Kak Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.